Taliban habisi nyawa bocah 8 tahun, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih lekat di ingatan kita seorang bocah 8 tahun yang dihabisi oleh militan Afghanistan di Provinsi Helmand hanya karena ayahnya, seorang perwira polisi di kota Graz, menolak tuntutan militan untuk menyediakan sebuah kendaraan polisi bagi mereka. Saat itu, di tahun 2011, Presiden Afghanistan Hamid Karzai pun meradang. Ia mengutuk tindakan kaum militan itu dengan mengatakan aksi semacam itu tidak dibenarkan oleh budaya atau agama manapun. Hal itu disampaikan oleh Karzai dalam sebuah pernyataan pada Minggu 24 Juli 2011, sebagaimana dikutip CNN yang juga memberikan rincian tentang peristiwa tersebut. Karzai mengatakan ia telah memerintahkan pihak berwenang setempat untuk menumpas kaum militan dan menangkap mereka secepat mungkin. Menurut laporan CNN, anak itu diculik pada hari Jumat sebelumnya, tetapi tidak jelas kapan ia dihabisi. Peristiwa tersebut terjadi di tengah sebuah gelombang serangan baru terhadap para pejabat lokal yang dianggap anti kelompok itu. Kurang dari 2 minggu sebelumnya, saudara tiri Karzai, Ahmed Wali Karzai, yang seorang ketua Dewan Provinsi Kandahar, meninggal dunia di rumahnya oleh seorang pengawalnya sendiri yang sudah bekerja lama untuk Wali Karzai. Sementara itu di 2 tempat lain, pada hari Minggu sebelumnya, yaitu di Kabul dan Provinsi Panjshir, terjadi upacara resmi yang menandai penyerahan penjagaan keamanan kepada pasukan Afghanistan. 2 tempat itu merupakan daerah ke-5 dan ke-6 yang pengamanannya diserahkan kembali kepada kekuasaan nasional Afghanistan. Sementara itu, baru-baru ini sejumlah bocah Afghanistan tergeletak di ruas-ruas jalan di dekat Bandara Kabul akibat dipukuli dan dicambuk oleh kelompok militan ketika mencoba kabur dari negara tersebut. Pemandangan tersebut abadi dalam sejumlah potret hasil jepretan seorang jurnalis, koresponden Los Angeles Times yang sedang berada di Afghanistan, Marcus Young. Dalam salah satu foto terlihat seorang bapak menggendong satu anak yang kepalanya penuh dengan luka. Seorang bocah lainnya melihat anak itu sembari menangis dengan pakaian sudah penuh dengan bercak darah. Di depan mereka tergeletak seorang perempuan berbaju hitam. Kepala perempuan itu juga sudah penuh dengan luka hingga ke pipinya. Dalam foto lain, masih terlihat pemandangan yang sama, tapi dengan tambahan seorang bocah menangis sambil menatap ke arah dekat fotografer. Tak hanya itu, Yam juga mengabadikan sejumlah momen ketika warga Afghanistan berlarian menuju bandara di Kabul agar dapat segera dievakuasi. Mereka ingin angkat kaki dari Afghanistan karena kelompok itu sudah memegang kendali sejak Minggu 15 Agustus lalu. Tidak hanya mata, telinga para anak-anak itu juga sakit karena dentuman peluru anggota militan. Menurut Yam, gerilyawan kelompok itu beberapa kali melepaskan dentuman ke mereka, klaim untuk menjaga ketertiban. Di tengah kekacauan tersebut, para warga Afghanistan tetap berupaya mencapai landasan pacu. Mereka tak peduli bisa naik pesawat apa dan ke arah mana, yang penting keluar dari Afghanistan. Sebagian besar penduduk mendaftarkan diri ke perwakilan negara asing yang menyediakan layanan evakuasi, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Namun setiap penerbangan yang disediakan pasti langsung diserbu. Mereka harus menunggu di posko-posko penampungan yang didirikan masing-masing negara. Seorang tentara Inggris mengatakan kepada The Independent bahwa negaranya mengumpulkan warga Afghanistan yang meminta evakuasi di sekitar Hotel Baron. Hotel itu terletak di salah satu ruas jalan di dekat bandara. Di sepanjang jalan dari posko-posko tersebut menuju bandara, para anggota kelompok militan berjaga sambil menenteng senapan AK-47. Di titik itulah kerap terjadi pemukulan oleh kelompok itu. Tidak hanya lelaki dan anak kecil, mereka juga memukuli para perempuan, bahkan yang sedang menggendong bayi. Sejumlah tentara Inggris yang bertugas di bandara mengaku kerap melihat ibu Afghanistan rela memanjat tembok bandara demi melemparkan bayi mereka ke pasukan keamanan. Para ibu itu putus asa, mereka dipukuli mereka. Mereka berteriak, "Selamatkan bayi saya," dan melemparkan bayi mereka ke arah kami. Beberapa bayi terjatuh ke kawat berduri, ujar salah satu tentara Inggris itu. Dia kemudian berkata, yang terjadi sangat memilukan. Pada malam hari, tak ada satu orang pun tentara kami yang tidak menangis. Peristiwa pemukulan para warga Afghanistan itu juga sampai ke telinga pemerintah Amerika Serikat. Penasihat Keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, mengaku akan mengontak kelompok tersebut karena kelompok itu sudah berjanji bakal menjaga keamanan para warga yang mau dievakuasi. Kami memantau ketat semuanya dan sangat fokus agar mereka benar-benar memegang janjinya, ucap Sullivan, sebagaimana dilansir dari The Guardian. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, lantas mengeluarkan ancaman jika sampai mereka tidak memenuhi janjinya. Konsekuensinya adalah menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat. Kami sudah menegaskan itu, katanya.
Taliban kian beringas. Jurnalis dan keluarganya ditembak hingga meninggal. Gubernur wanita ditangkap, dikutip dari tribunnews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Janji petinggi Taliban akan menjadi lebih baik saat menjalankan pemerintahan Afghanistan tampaknya hanya isapan jempol belaka. Belum sepekan mengambil alih pemerintahan Afghanistan, kini mereka mulai beringas. Pasukan mereka tak segan-segan menghabisi lawan politik atau orang-orang yang dulu menentang keberadaan mereka. Keluarga jurnalis dihabisi. Para jurnalis dan keluarganya di negara tersebut kini tidak bisa hidup tenang. Nyawa mereka dalam ancaman besar. Kemarin diberitakan pasukan mereka menghabisi satu keluarga jurnalis DW. Sementara, jurnalis sendiri saat ini belum diketahui keberadaannya, meski beberapa informasi menyebutkan bahwa jurnalis tersebut saat ini sedang bekerja di Jerman. Itu dilakukan para pasukan mereka saat menggeledah rumah-rumah di Kabul, ibu kota Afghanistan. Direktur Jenderal DW, Peter Limburg, berang dan mengancam keras aksi tersebut. Dia meminta pemerintah Jerman untuk mengambil tindakan. Ini membuktikan bahaya besar mengancam semua karyawan kami dan keluarga mereka di Afghanistan. Jelas bahwa Taliban sudah melakukan serangan terorganisir memburu para jurnalis, baik yang ada di Kabul maupun di provinsi-provinsi lain, ujarnya. Selain jurnalis DW Jerman, mereka juga menculik jurnalis dari televisi swasta Gargash TV. Demikian pula pemimpin radio swasta Paktia Gad Radio Afghanistan dihabisi oleh kelompok mereka. Gubernur wanita ditangkap. Salah satu gubernur perempuan di Afghanistan bernama Salima Mazari ditangkap oleh mereka pada Rabu 18 Agustus 2021. Penangkapan Salima Mazari ini disampaikan oleh jurnalis TV di Afghanistan Nadia Moman melalui akun Twitternya. Kenal namanya Salima Mazari ketika banyak pemimpin politik Afghanistan melarikan diri, Salima tetap tinggal untuk berperang. Sebagai salah satu gubernur distrik wanita pertama di Afghanistan, dia melawan mereka dan melawan sampai akhir. Dia dilaporkan telah ditangkap, tekanan untuk membebaskannya. #gratis Salima. Tulis Moman di akun Twitternya 18 Agustus 2021. Salima Mazari yang kini berusia 40 tahun merupakan gubernur Charkin di Afghanistan bagian utara yang berpenduduk lebih dari 30.000 orang. Ia dikenal sebagai sosok yang merekrut dan melatih militan untuk memerangi mereka sejak 2019. Salima diangkat sebagai gubernur pada tahun 2018 dan menjadi perempuan dalam politik Afghanistan yang didominasi oleh pria. Ketika banyak pemimpin politik Afghanistan yang kabur karena mereka berhasil menguasai Kabul, Salima Mazari tetap bertahan hingga distriknya jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu geledah rumah warga. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan peringatan bahwa kelompok itu melakukan pencarian bagi orang-orang yang bekerja untuk Amerika Serikat dan NATO. Mereka melakukan pencarian itu dari rumah ke rumah untuk menemukan orang-orang tersebut. Peringatan itu berdasarkan laporan rahasia oleh konsultan penilaian ancaman PBB atau RHIPTO. Laporan itu mengatakan bahwa mereka memiliki daftar prioritas dari individu yang ingin ditangkap. Ada sejumlah besar dari individu yang saat ini menjadi target mereka dan ancamannya sangat jelas, ujar Kepala RHIPTO Christian Neleman kepada BBC. Ditulis jika mereka tidak menyerahkan diri, kelompok itu akan menangkap, mengadili, menginterogasi, dan menghukum anggota keluarga dari individu tersebut. Tambahnya, ia pun memperingatkan bahwa siapapun yang menjadi target mereka berada dalam bahaya besar. Neleman pun mengungkapkan kemungkinan adanya eksekusi massal. Mereka berhasil menduduki Kabul Minggu 15 Agustus 2021 setelah mengambil alih sebagian besar wilayah Afghanistan. Mereka kembali berada dalam kekuasaan setelah selama 20 tahun berada dalam tekanan invasi militer Amerika Serikat. Kembalinya mereka ke tampuk kekuasaan menimbulkan kekuatan yang besar. Apalagi saat berkuasa dari 1996 hingga 2001, mereka kerap memperlihatkan kekuasaannya lewat kekerasan, termasuk eksekusi publik dan pelarangan perempuan untuk bekerja. Pada konferensi pers perdananya, juru bicara kelompok tersebut, Zahibullah Mujahid, berupaya meyakinkan masyarakat internasional dengan bersikeras bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan dan memaafkan orang-orang yang melawan mereka. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa kami memaafkan semua orang. Semua ini demi perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Semua kelompok yang menentang kami, semua dimaafkan, ungkap Mujahid Selasa 17 Agustus. Sementara itu, organisasi Reporters Without Borders telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi khusus informal untuk membahas dan mengatasi situasi berbahaya para jurnalis di Afghanistan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.